Barat ya. Jadi cuma 50-an 4 sama 2000-an ada 4. Bisa gitu Bu. Ini iya di tempat samping. Diajarkan kesabaran. Waalaikumsalam. Wis, mantap di Cirebon ya. Iya, berkah. Lanjut semangat terus. Aramat masih di Cirebon. Ya, di Cirebon. Pokoknya jangan pernah takut. Terus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Insyaallah. Terus semangat. Aduh. Ya Rabbana. Tuh lihat tuh. Oh. Entar ambil itu dah. Ini kue apa nih? Dari siapa? Kok baru lagi tadi. Kue kiriman. Mampir. Kopi. Yuk. Enak kuahnya. Ngopi. Sayang. Ya, sini ya. Oh. Ini bukannya dimakan nih. 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 Ini debat oleh ya Bang. Nah, Jipang. Si Rizkinya itu udah pulang ya? Oh, udah pulang. Iya. Berarti kirim ke rumahnya aja. Ke sana. Ya ke ini. Kapan pulangnya?
sekarang nunggu dulu, saya juga nunggu Fajar sama Ustadz Junet. Yang yatim yang bapaknya meninggal, ibunya ngilang itu ada. Yang kemarin di rumah sakit udah beres, sudah diurusin sama Lurah Dayat. Berkah semuanya. Minta pizza, minta dibeliin pizza. Jadi semalam itu minta ngebel ke ibunya, katanya minta bel ibu, pas itu ibunya pasti di belakang. Ya udah Pak, minta pizza. Oh, yang sama ibu dikasih baju koko. Iya. Itu sakit. Yang baju koko panjang itu. Iya. Iya, itu tahu bakal. Iya, kemarin tuh sakit sakit DBD. Itu kelas SD. Oh, udah gede amat ya? Iya. Kelas 1 atau kelas 2 gitu. Alhamdulillah udah sunat. Alhamdulillah ya, Bang. Terus bayar ininya udah beres semua. Beres. Kalau belum bayar nggak boleh pulang. Udah beres. Iya. Kan ada itu kesana kemarin. Belum ada ya di sana. Iya, alhamdulillah itu yang. Emang rumahnya di mana, Bu? Suruh bapaknya. Di Kapling. Kapling. Iya. Tetangga. Merak. Ya Allah, rumahnya sedih. Anunya itu pohon gede-gede gitu tuh. Takut ketimpa ya, Bu. Jadi ya anu aja asal bisa. Siang. Iya gitu ya. Ya makanya kan kita harus terus bersemangat gitu. Di atas langit ada langit, di bawah bumi ada bumi. Kita melihat keadaan contoh kita ke ekonomi seperti ini, lihat orang lain ada yang lebih susah lagi. Makanya itulah kita harus pandai mensyukuri nikmat. Terkadang kita karena memang melihatnya sisi kita gitu. Kalau kita ngelihat oh ya Allah, Harus lihat ke bawah kitanya. iya benar, jangan lihat ke atas terus. Kalau lihat ke atas terus kita seolah-olah kurang. Tapi kalau kita ke bawah lihat, ya Allah kita ini sebenarnya ada yang lebih kurang dari kita. Ya kekuasaan Allah coba. Orang yang lagi susah ditimpa susah, diberikan lagi kesusahan. Ya kan? Ya kalau itu dialami oleh kita mungkin kita juga nggak kuat. Oke, berangkat. Iya, berkah. Maka saya selalu mengajak pada diri, keluarga, seluruh jamaah. Ayo, jangan tanamkan istilahnya individualis, hanya mikirkan diri sendiri. Kalau hidup sudah a priori ingin menang sendiri itu susah. Semua saya salah. Makanya saya selalu saya doakan. Jangankan jamaah yang di luar daripada itu, kita doakan. Yang belum punya tempat tinggal, punya tempat tinggal. Karena ya kita pernah merasakan itu seperti apa. Yang ekonominya susah diberikan kemudahan, yang sakit diberikan kesembuhan. Allah. Ya apa? Kita minta ke Allah ini, bukan ke siapa-siapa.
Karena kita hanya punya Allah. Makanya saya kepingin juga di sini itu, cobalah buka Al-Quran, kita rajin baca Al-Quran. Bisa bikin susunya berapa sendok? Biar di situ di Ya, begitunya dapatnya di kamar ya? bedah Ya. gitu. Jangan yang dekat air. Ya. Ya, enggak apa-apa. Terus kunjungan ke guru-guru ngaji, ke guru-guru yang punya ilmu itu ya. Ya terus belajar. Jangan merasa kita sudah pinter, tapi merasalah bodoh biar cerdas. Kalau kita sudah merasa punya sesuatu, merasa baik, merasa sudah hebat, itu sombong. Orang ada kebanggaan diri, contoh, oh saya ini udah jadi imam, oh saya ini udah jadi guru, oh saya ini udah jadi pengusaha, oh saya ini udah jadi pemimpin. Itu daya, itu sombong, nggak terasa, tidak terasa itu. Iya. Makanya kenapa saya menularkan sesuatu yang untuk positif, bahwa kita ini tidak ada kelebihan sedikit pun, karena semuanya punya Allah. Apa yang perlu kita banggakan? Justru kita bagaimana menjaga kerukunan, keharmonisan, kebahagiaan dengan siapapun. Karena tidak lebih tidak kurang, bahwa cinta dan sayang itu karena Allah aja. Kalau kita ke Allah, ke baginda Rasulullah, cinta dan sayangnya itu sedikit, banyakkan ke dunia, rugi hidup kita. Maka kalau cinta dan sayang semata karena Allah, ngapain kita tertipu dengan dunia nanti? Tapi cintai dan sayangi Allah, insya Allah. Karena yang lebih cinta dan sayang adalah Allah. Kalau kita cinta dan sayangnya itu kepada manusia, kepada dunia, kepada harta, kepada popularitas, kepada istilahnya kekuasaan dunia, nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Kita merasa tinggi ilmu aja nggak boleh. Kita merasa lebih dari orang lain juga nggak boleh. Ngapain? Kita ini sama. Karena yang dilihat oleh Allah adalah nilai ketakwaan kita. Sedangkan kan iman, Islam, iman, keyakinan kita ini pasang surut. Kadang bisa saja hilang keimanan. Makanya kenapa? Ayo lagi semangat. Sholat. Ayo. Sholat sunat taubat, sholat sunat wudu, sholat sunat hajat, sholat sunat istighfar, sholat sunat akhir. Terus minta kepada Allah. Karena Allah nggak ada lain, kita gantungan ke Allah. Kalau cinta dan sayang itu sudah ke Allah, dan kita rindu kepada baginda Rasulullah, insya Allah nyaman itu. Saya pribadi juga Iya. ya, alhamdulillah dari sini ya. Iya. Terus terang Mbak, di rumah baru ngerjain sholat wudhu Iya, gitu. betul. Boleh duha sama tahajud doang gitu. Iya. Sekarang alhamdulillah bertambah. Iya. Gitu. Di sini ada yang mimpin, ya Iya. kayak Abah, Teo, alhamdulillah gitu, Iya. bantu. Betul. Benar sekadang seru ya. Alhamdulillah ini udah tua gini ya Mbak, Iya. yang nonton kesini gitu tuh Mbak. Iya. Dan rasa bahagia itu ada. Bener, jadi adem bener. Iya. Adem. Rasa bahagia, punya keluarga, punya saudara. Jadi istilahnya belum tentu saudara kandung seperti ini, Iya bener. tapi ini keluarga yang betul-betul istilahnya saling rasa, rasanya positif, saling memahami. Karena memang itulah cita-cita saya, tidak ada lain. Ya Allah, jika sisa umurku ini tidak ada nilai manfaat, maka ambil ya Allah. Tapi kalau masih ada nilai manfaat, ya kan, saya ridho kalau Allah ridho untuk diperpanjang. Tidak,
tapi yang manfaat tentunya, yang kelak kita bareng-bareng husnul khotimah. Jadi nggak ada lain. Jadi kenapa kalau saya diomongin di luar ngomong ini dan itu, silakan aja. Karena tujuan kita itu nggak ada lain, ke Allah udah. Salah banget misalkan ada orang yang punya pendapat ke kita gitu ya, gini gitu. Salah kalau kita marah, biarin aja. Wong mereka punya hak untuk berpendapat. Yang terpenting kita jangan goyah, karena kita ke Allah. Coba nikmatnya bersyukur. Kita bisa jadi kemarin-kemarin dengan anak aja kita nggak ngobrol, ya kan? Nggak bisa ngobrol, nggak bisa bareng. Terus sekarang menikmati pelajaran-pelajaran, yuk kita ngobrol bareng, duduk bareng, makan bareng. Nikmatnya tuh seperti, ya Allah, keseharian kita seperti teman, seperti gimana ya? Jadi keluarga itu enak, enjoy. Subhanallah. Makanya coba kita kumpul di sini antara anak, mertua, mantu, yuk bareng-bareng. Ya, alangkah damainya. Coba ini kita tanamkan di sini aja, itu sudah, ya Allah. Belum tentu kalau kita misalkan nggak mau kumpul-kumpul dengan apa namanya, orang yang memang untuk menuju positif. Dan kita tidak juga harus menyalahkan orang-orang itu. Oh, ini bukan. Mereka juga mungkin dengan caranya mereka. Silakan aja. Tapi suatu saat hidayah itu akan muncul. Karena ya apa saja untuk meringankan beban itu ya harus gotong royong. Gotong royong. Saling mengisi. Lah ini kan kadang saya bisa sendiri kok di rumah, ya kan? Ada itu. Saya bisa, ya itu biarin aja. Ya, kalau bisa itu monggo gitu. Yang paling sedih itu udah lagi nggak punya kemauan, udah ada nggak ada kemauan, tidak juga ada kemampuan. Sok merasa bisa itu. Nah, ini yang bahaya itu. Makanya ayo kita terlahir bersama-sama nih. Meskipun usia kita berbeda, mungkin dari kalangan juga berbeda, tapi di sini nggak ada kalangan berbeda, semua sama, nggak ada. Kita lagi duduk bersama ini ada pejabat, ada ini, nggak ada. Semuanya jabatannya adalah makhluk Allah yang sedang berupaya minta agar menjadi hamba Allah, gitu. Menghambanya hanya kepada Allah. Ya biarlah, kadang-kadang kan kita konyol-konyolan, ya itulah bahasa konyol-konyol, biar. Makanya disebut beras ketan juga bilang boleh-boleh lah gitu. Beras ketan katanya, kadang waras kadang edan, ya membuat ya gitu kan. Nah itu beda sama dulu, benar Bang. Iya. Ya gitu aja lah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu di sini. Ya, kenikmatannya itu beda. Waktu uang banyak, uang ini juga ada, segala ada, kita boro-boro untuk jalan kumpul ini susah. Tapi keadaan ternyata sederhana itu malah membuat bahagia. Berarti kan bukan uang itu nggak segala-galanya yang membuat kebersamaan. Wah, ada nyaman, subhanallah. Makanya saya kadang-kadang kan berpikir, apa sih yang membuat kita pusing, apa sih yang membuat kita istilahnya ngeluh susah itu pikiran kita sendiri terlampau mengikuti nafsu itu, sehingganya selalu kurang cukup dan nggak puas terus berupaya. Udah punya ini, pengen punya ini. Tapi kalau kita sadari bahwa kepunyaan kita yang terbesar adalah yang ada di dalam diri kita, kasih sayang. Ayolah, kasih sayang ini kita upayakan untuk betul-betul menyatu, sehingga ada keilmuan di situ. Dari kasih sayang itu ketulusan, tulus. Kalau kita sudah tulus, ikhlas,
udah damai. Damai. Hasilnya uang aja ya. Iya. Tapi murah banget kepikiran sama. Lain. Ya satu mungkin dari segi agama ya kurang gitu bah. Di Ada. sini kan alhamdulillahnya agama ya ada sosial, ada zikir terutama ya bah ya. Jadi Iya. ke hati bener bah. Betul. Ngalamin sendiri gitu tuh bah. Alhamdulillah. Betul. Uang ada tapi kayaknya gimana gitu Enggak bah. damai. Enggak bener bah. Sekarang itunya pas-pasan tapi Iya. enggak begitu inilah gitu, Enggak Bah. pusing gitu Iya ya. bener bah. Iya. Bener hikmah sih itu bener. Betul, hikmah. Ngalamin sendiri gitu bah pribadi saya. Benar. Jadi hikmah berzikir, hikmahnya kita bersilaturahim, berkumpul dengan ini itu damai, damai. Makanya saya selalu ngomong sebelum ibunya juga bersemangat, anak-anak belum. Saya bilang kedamaian yang lebih adalah kita bersama-sama dan kumpul dengan banyak orang yang selalu bersyukur kepada Allah, yang selalu istilah minta bimbingan Allah. Karena Allah yang membimbing mana? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kita ibadah kepada Allah dan minta pertolongan pada Allah. Ya, jadi kalau kita udah ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk kepada Allah, insya Allah tidak ada disesatkan di situ. Gitu. Tapi kalau kita ini merasa dengan kemewahan dunia itu kita bahagia, senang, bohong besar itu nggak ada, susah. Justru kita lupa dengan waktu, seolah-olah waktu yang tersimpan ini untuk dunia. Padahal waktu yang tersisa ini bagaimana kita berlomba-lomba fastabiqul khairatnya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kita di akhirat. Bagaimana kita menumbuh suburkan keyakinan bahwa yaitu di atas langit ada langit, di bawah bumi ada bumi. Jadi kita jangan pernah merasa sombong, jangan merasa puas dengan apa yang kita punya. Karena waktunya, kalau kata Allah kun, jadi kau susah, fayakun maka susah. Tapi kalau kata Allah kun, jadilah engkau itu berharta, yang istilahnya berilmu. Fayakun maka terjadi. Kayaannya berkah, ilmunya manfaat, ya kan? Gitu. Makanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa hasil maqasidana, insyaallah itu. Jadi kalau hidup ini merasa lebih dari orang aja itu, aduh bahaya. Sombong itu. Makanya saya kenapa sering diprotes kan. Abang bisa aja katanya. Kok ini nih ngerendah, bukan ngerendah, itulah saya karena memang justru lebih hebatan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu jamaah, ilmu-ilmu orang lain dibandingkan saya gitu. Justru saya juga sedikit banyaknya belajar dari semua saya belajar. Kalau enggak ada pembelajaran tiap hari, mungkin enggak seperti ini gitu loh. Jadi ilmu yang kita pelajari itu bukan hanya dari kitab saja gitu, bukan, tapi ilmu yang kita pelajari itu dari kita selalu bertemunya dengan orang juga ada ilmu. Karena kalau kita merasa sudah berilmu nggak mau belajar bagaimana menyatu dengan alam. Alam ini kenapa bisa begini, kenapa cuacanya begini, kenapa ini kan sekarang ada gelap, ada terang, ya kan, ada panas, ya kan, ada juga dingin. Nah, kita belajar, ini ternyata perubahan cuaca juga sama dengan kita perubahannya. Kadang kita ini kadang rajin, kadang malas, gitu kan, kadang semangat, kadang nanti dulu gitu. Itu biasa. Maka yang harus terbesit dalam pikir kita dan terisi dalam hati kita, subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim, astaghfirullah. Maha suci Allah, subhanallah wa bihamdi, yang memiliki segala puji. Ya kan? Subhanallahal azim, maha suci Allah yang maha agung. Ya kan? Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Maka sudah la
ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allahu berdamai kita. Enggak akan pusing. Enggak ada ragu-ragu menentukan sikap. Sikap kita ini akan tidak akan terpengaruh oleh nafsu-nafsu yang lain gitu. Insyaallah. Bahkan sikap kita itu akan tenang menghadapi apapun. Karena ya Latif, Allah yang maha lembut. Semoga kita juga diberikan tutur kata yang lembut, hati yang lembut. Iya kan? Tapi jangan jadi lembut gitu. Iya, aja. Ini kalau kita diruwetkan dengan persoalan dunia ini ruwet. Iya. Ada uang pusing, nggak ada uang rungsing, ya kan? Aduh, paleng gitu itu. Udah senyum aja, ceria aja gitu, bahagia aja. Dan jangan ada pura-pura, gitu. Pura-pura bahagia lah, pura-pura senang lah, gitu. Jangan. Kita enjoy apa adanya gitu. Lupakan hal-hal yang membuat berat kita gitu. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah itu tidak membebankan apapun kepada kita. Kalau terjadi apa-apa, itu adalah kudratillah. Misalkan keputusan Allah, baik dan buruk, wabil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Itu Allah menguji, mengirim masalah-masalah, ujian-ujian kepada kita agar kuat, agar kita sabar, agar kita ikhlas. Gitu. Contoh, dihadapkan dengan suami yang galak, dihadapkan dengan anak yang susah diatur, diuji lagi, dikirim lagi, udah dikirim lagi, ekonominya susah, dikirim lagi, carut marutnya perjalanan hidup, dikirim itu. Tapi kalau kita mampu melaluinya dengan kesabaran, dengan ketulusan, qanaah, menerima apa adanya, dan kita berjalan terus, kita sabar, kita lalui itu, dan kita nggak merasa sakit dan nggak merasa kecewa, insya Allah bahagia, insya Allah terlewati. Kenapa? Kata Allah, ente sudah sabar, maka diangkat anaknya jadi nurut, suaminya jadi baik, ya kan? Ekonominya semakin meningkat. Subhanallah, nggak ada janji Allah terpalsu, nggak ada. Akan dikirim itu. Tapi kalau kitanya semakin dikirim dengan itu, semakin kita ngeluh, semakin ini, lah untuk apa saya sholat, lah untuk apa saya zikir, lah untuk apa saya ini, wong ternyata hidup saya begini-begini aja. Nah ini berarti iman kita sudah terkikis di situ. Berarti dengan ujian begitu kita nggak kuat. Makanya kenapa kalau orang yang dikirim masalah oleh Allah, maka semakin meningkat ibadahnya, karena itu sadar bahwa itu adalah kiriman Allah, maka dia diangkat pula derajatnya oleh Allah SWT. Tapi kalau semakin menjauh dari Allah, maka kita pun akan dijauhi oleh Allah. Kan rugi kita, gelap hati kita. Contoh, ada masalah, kumpulnya dengan orang-orang yang bermasalah, akhirnya ya semakin bermasalah gitu. Tapi kalau kumpulnya sama orang-orang, ya kan, yang berupaya mencari solusi dari masalah, ya kan, dan tidak harus mencari sumber masalah, tapi yang mampu untuk menyelesaikan masalah adalah Allah, maka itu dia akan damai dengan masalah-masalah. Enggak ada lagi masalah apapun, itu adalah pemberian Allah, nikmat Allah kepada kita. Itu. Ya kalau dihadirkan dengan ini, memang kadang hadir aja ya, terbesit aja dibikin, kok begini ya gitu. Itu kalau ya taraf keimanan ya, keyakinan, kok begini sih, semakin saya kayaknya rajin ibadah kok semakin begini gitu kan, itu ada itu. Ujian itu, ujian yang sangat-sangat menggores hati dan pikiran itu. Dilawan, justru memang itu yang nikmatnya ibadah. Kembalinya gini, sekarang kita bukan apa-apa, Rasulullah yang nabi dan rasul, ya kan, segitu sudah luar biasa, tapi masih dicemooh, masih dicaci, masih dihina, ya kan. Apalagi kita gitu. Ya sudah,
Makanya saya dengan sangat-sangat mohon pada Allah, ya Allah, apapun yang saya alami sekarang ini, orang menganggap apapun saya, hanya Allah yang tahu. Dan saya tidak akan sakit hati karena mereka punya hak untuk bersuara. Silakan aja, hujatlah saya, hinalah saya, fitnahlah saya, gitu. Karena mereka nggak tahu, gitu. Kan pribadi kita itu hanya Allah yang tahu apa keinginan kita, gitu. Makanya ya sah-sah aja. Tapi setelah mereka tahu, minta maaf, ya saya maafkan. Wong memang nggak tahu kok awalnya. Wong Allah juga kalau kita nggak tahu melakukan sesuatu, ternyata itu salah, dan kita benar-benar nggak tahu, bukan pura-pura tidak tahu, Allah mengampuni. Allah Maha Pengampun. Lah misang bukan apa-apa gitu. Masa nggak memaafkan? Gitu. Wong kita memang nggak ada nilai-nilai lebih itu. Kalau enaknya itu emang hidup ini benar-benar apa namanya, dengan kesadaran yang hati yang tulus gitu. Siapa yang mau ngejemput? Yang mau ngejemput siapa? Oh, ada depan. Adoni, saya nanti ke kapling Adoni. Waalaikumsalam. Nanti saya ke kapling itu karena kemarin nggak nengok si A Reski itu. Nanti hari ini pulang, insya Allah nanti bawa pizza ke sana. Adoni kerja nggak? Nanti kita ke sana. Bismillah. Nunggu Ak Fajar sama Ustadz Junet. Kebahagiaan itu akan kita raih kalau seandainya ada nilai ketulusan. Dengan tulus, apapun dengan tulus, insya Allah dengan tulus hadir fulus. Tapi kalau tidak tulus, hidup kita akan mampus. Iya, ya nanti saya ke sana nanti. Sambil langsung ke Salira kayaknya. Wih, waalaikumsalam Babang Imron. Weh, ini anak kita yang di Jakarta ini. Tuh Adoni, A Imron, pejabat bank. Insya Allah semuanya jamaah kita, anak-anak kita naik derajatnya insya Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa abnini bifadlika masibab insyaallah. Ya. Enggak usah takut. Terus aja semangat. Yang penting hidup itu semangat. Biar awet muda. Iya. Sehat selalu Imran katanya Agus tuh. Ya, amin. Ya, insyaallah semua doakan. Salam sama Bapak Haji Mutakin
Terus kita semangat. Pokoknya nggak ada lain, kita ayo berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah sudah puas dengan kebaikan kita. Terus jangan ragu bersedekah, ya. Kita membantu, karena membantu orang lain. Oh, kapten masih di kapal tuh kayaknya. Iya, saya maafkan Bu. Iya, saya memaafkan Bu Indri selalu ya. Berkah. Amin Pak. Ya, Amin Pak. berkah. Bismillah. Insyaallah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Busuknya pulang juga. Iya. Katanya mau diantar. Mau diantar Bu Os ya, sama Bu Os. Ya udah, jalan-jalan ke Merak. Mantap. Iya. Waalaikumsalam. Salah. Orang pada takut kalau sedekah dikiranya habis, nggak bakal. Kita keluarkan, masuk, kita keluar, masuk. Jangankan kita berharap, tidak berharap pun Allah membayar lunas itu, membayar lebih itu. Karena apa? Itu di Al-Quran udah jelas bahwa kalau orang mendahului untuk terus bersedekah, itu seolah-olah Allah itu punya hutang sama orang itu. Jadi, aduh, subhanallah. Tapi terkadang ya keikhlasan itu berat atau untuk mengeluarkan itu. Seolah-olah kitanya sudah baik, sudah mengeluarkan ini dan itu. Padahal kita tidak mengeluarkan apa-apa, itu dari Allah. Ini. Gerakan semua dari Allah. Terus saja semangat. Aku yakin. Dan kita terus memuji Allah itu. Jangan nanti kita dalam keadaan duduk, berbaring, berjalan. Di mana itu kita selalu Allah. Wih, mantap dah. Mampir. Jadi Allah selalu. Nggak ada lain. Karena gerakan kita, bergeraknya kita, berucapnya kita, apapun yang kita ini kan, semua gerakan Allah. Kalau sudah gerakan Allah, maka damai. Tapi kalau masih dikendalikan oleh nafsu terus, wah bahaya. Dikendalikan nafsu, ini. Karena kadang yang dianggap baik oleh kita belum tentu menurut Allah. Kadang yang dianggap kita salah belum tentu menurut Allah salah. Jadi teruslah kita minta kepada Allah untuk memberikan gerakan yang positif, gerakan yang betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kumpul dengan orang-orang yang selalu istiqomah kepada Allah dan menanamkan rasa damai, persatuan, kekeluargaan. Jangan berkumpul dengan orang yang selalu mengadakan permusuhan ataupun mencari kesalahan orang lain atau menghibah. Berkumpullah dengan orang-orang yang memiliki hajat ataupun keinginan untuk bersatu menyeru kebaikan, yaitu kedamaian. Jangan perpecahan. Gitu. Kalau kita menanamkan perpecahan terus dalam hidup ini, maka tidak akan bahagia. Susah kita. Selalu merongrong dan tidak puas dengan apa yang ada. Gitu. Tapi kalau kita nyaman, insya Allah. Biarlah sekeliling kita mau ngomong apa, yang penting kita tujuannya hanya ke Allah. Gitu. Apalah artinya pujian, ya? Apakah artinya ini? Kan banyak orang mengatakan dari teori yang menyebutkan nyamuk juga mati karena tepukan. Gitu. Kita juga hancur dengan pujian. Hati-hati. Kita jangan sudah puas dengan apa yang kita punya. Jangan bangga dengan keilmuan yang kita punya. Karena belum tentu. Ilmu kita ini masih sangat-sangat sedikit. Gitu. Karena semuanya Allah. Wa ma utitu minal ilmi ila qalilah. Dan tidaklah kuberikan ilmu, kata Allah, kecuali sedikit saja.
Coba sok aja lihat sekarang kebanyakan dengan siar-siar kebenaran, sedikit sekali yang menyukai itu biasa. Tapi kalau yang keonaran kayak ini, wow, viral rame. Coba kalau mencari kesalahan, cepet banyak itu. Itulah disebutnya ta'awanu alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam hal kejelekan. Coba kalau ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam hal takwa, susah. Gitu. Yang ada itu, itu mah apa sih gitu kan? Insyaallah saudara-saudari kita semua ini jadi ahli surga insyaallah. Meskipun sedikit saja kebaikan kita, tapi Allah mencatat sedikitnya itu menjadi besar, insyaallah. Ya. Tapi orang yang bangga masuk surga itulah justru yang hati-hati. Orang-orang yang seolah-olah alim atau berilmu, orang-orang yang sudah ahli ibadah, ahli zikir, dan ahli-ahli yang lain. Ini hati-hati nih, jangan bangga. Belum tentu, bisa jadi malah justru ahli-ahli yang merasa ahli ini yang ahli nar nantinya. Ya wallah alam bisawab. Hanya Allah yang tahu hal itu. Tapi insyaallah kita doa bersama, semoga keluarga besar kita, ya, saudara-saudara kita dimanapun berada, selalu diberikan oleh Allah kelapangan, kebahagiaan, kesehatan lahir batin, rezeki yang berkah, ilmu yang manfaat, dan akhir hayatnya nanti husnul khotimah, insyaallah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudariku semoga selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah, dibersihkan, disucikan jiwa raganya dari segala pengaruh ruh jahat, setan, iblis, dan ilmu hitam. Dan kita juga diberikan oleh Allah, benteng oleh Allah, dipagari dari segala mara bahaya apapun, musibah apapun, dari penyakit apapun, dan kita dikuatkan iman dan takwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun rumah tangganya dan diangkat derajatnya oleh Allah, dicukupkan ilmu yang bermanfaat dengan rizki yang penuh keberkahan dari Allah. Salam hormat, salam kebersamaan, salam kekeluargaan, salam satu jiwa, yakni cinta kasih sayang karena Allah. Kalau ada salah saya mohon maaf, kebenaran hanya hak Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.